Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa, jumpa lagi bersama dengan saya Irma di podcast Humasa dalam Bincang Kehumasan. Dan seperti biasanya di studio Kehumasan pada saat ini hadir tamu-tamu yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan saya Bapak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada juga Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Izudin HMSH MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Syafruddin Baderung MPD. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini tamu-tamu kita yang sangat luar biasa ini kebetulan pada hari ini berkunjung ke IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam rangka kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding antara IAIN Sultan Amai Gorontalo bersama Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Untuk itu kita akan segera berbincang-bincang dengan bapak-bapak tamu-tamu kita yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama kami akan menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Mungkin ada yang disampaikan untuk menyambut tamu-tamu kita pada kesempatan ini, Pak. Kami persilakan. Ya. Terima kasih Ibu Irma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah yang sama kita hormati dan banggakan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, selamat datang di Humasa Channel IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya hormati Pak Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Selamat datang Pak di Humasa Channel IAIN Sultan Amai Gorontalo. Alhamdulillah syukurlah pada kesempatan pagi ini kita ketemu di Humasa. Serangkaian tadi setelah adakan kegiatan penandatanganan MOU 3 lembaga, ya 3 lembaga IAIN, PTA, dan Kanwil. Yang tadinya ini satu atap, tapi sekarang kalau PTA sudah di Mahkamah Agung, alhamdulillah. Dan inilah bentuk silaturahim kita untuk saling mempererat silaturahim dan MOU yang menurut saya sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia, perluasan akses. Ya, kita minta bantuan dari Pak Kanwil, dari Pak Ketua PA bagaimana meningkatkan lembaga kita IAIN Sultan Amai Gorontalo. Alhamdulillah tadi sudah disepakati di tanda MOU-nya bagaimana mengembangkan lembaga ini. Kita 3 lembaga ini secara bersama-sama. Saya kira ini terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua, Pak Kanwil di Humasa Channel. Ya. Terima kasih Ibu Ya, baik, terima kasih Pak Rektor. Nah, untuk selanjutnya kita akan segera menemui Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Izudin HMSH MH. Ya, Bapak bagaimana kabarnya Ya, Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Senang sekali Bapak, satu kehormatan di studio kehumasan ini Bapak bisa berkenan hadir di tempat ini untuk podcast Bincang Kehumasan pada kesempatan ini Pak. Ya, biar sahabat Humasa Channel bisa kenal lebih dekat dengan Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan biografi singkat dari Bapak sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Ya. Terima kasih Bu Irma dan kru Humasa IAIN yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Pak Rektor dan Pak Kakanwil. Saya bertugas di Gorontalo ini baru mulai menginjakkan kaki tanggal 16 Agustus 2020. Dan Gorontalo ini merupakan provinsi ke-8 saya bertugas. Jadi sudah 8 provinsi. Rupanya Allah mentakdirkan saya untuk harus keliling ke sana kemari. Dan alhamdulillah dengan tugas seperti ini, alhamdulillah banyak kolega dan teman saya, dengan senior saya, dengan orang-orang yang baik semua, ya termasuk di Gorontalo ini. Dan alhamdulillah bahkan saya kaget masuk ke sini, ternyata saya punya keluarga Bu. Oh iya Pak. Saya punya sepupu di Jakarta, ternyata sepupunya
Pak Rifli Katili, Kakanwil Pariwisata, Kepala Dinas. Kepala Dinas. Jadi belum saya ke sini, beliau sudah video call ke saya di Jakarta. Kami tunggu di sini Pak Judin katanya. Jadi saya masuk ke Gorontalo nih Pak Rektor, Pak Kakanwil, ibarat saya masuk pulang kampung, tidak asing jadinya. Jadi alhamdulillah saya tidak tahu berapa lama di sini. Yang jelas biasanya kalau kayak kemarin itu ada 11 bulan, bahkan ada 6 bulan. Ya saya mudah-mudahan lama di sini saya betah juga Pak. Sudah ada 7 bulan ya Pak? 7 bulan. Dan alhamdulillah saya sudah keliling semua. Kebetulan wilayahnya di sini kan terbatas, hanya 6 kabupaten wilayah saya. Beda dengan di Palu kemarin sampai ke mana? Banggai sana. Termasuk Manado agak luas juga Pak. Sampai perbatasan Boroko itu. Jadi kemarin saya sempat di Manado 9 bulan dan saya sempat membentuk Pengadilan Agama Tutuyan, Bolauki, kemudian perbatasan sini Boroko, sama Lolap. Kebetulan saya yang support itu. Saya kira itu Bu, kira-kira saya tugas di Gorontalo ini jadi baru, dan terima kasih atas penerimaan saya Pak Kakanwil dan Pak Rektor. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut dengan MOU tadi ini. Alhamdulillah, karena kami tidak lepas Bu dengan IAIN maupun Kemenak ini berkaitan dengan tugas-tugas pokok. Ada isbat nikah, ada posbakum dengan IAIN. Ini semua tidak bisa kami lepaskan. Apalagi Pengadilan Agama ini kan dulu satu kakek dengan Kemenak, satu atap. Jadi kita jadi sampai sekarang tidak bisa lepas ya. Iya Pak. Saya kira itu Bu, terima kasih atas penerimaannya. Iya Pak, baik Pak. Selama 7 bulan di sini Pak, keseharian Bapak itu selain sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama apa saja Pak lainnya? Saya sebenarnya kemarin itu saya belasan tahun jadi dosen Pak. Dosen. Waktu di Mataram saya sempat calon dekan di Fakultas Hukum 45. Kemudian di IAIN Mataram itu kalau hari Sabtu full saya, dari pagi sampai sore kadang Pak, sampai siang. Nah, kalau di 45 sore sampai malam. Jadi asalnya dari Mataram dulu? Iya, dari Mataram awalnya dulu. Jadi di mana-mana sebenarnya kalau ada kesempatan saya ngajar juga Pak. Boleh insya Allah di IAIN kita siap. Sekarang karena bisa Fakultas Syariah terutama hari Sabtu terutama, atau hari lain tapi sore lah. Sore. Saya kira gitu. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Pak, Bapak pasti punya program ataupun kebijakan unggulan. Kira-kira apa Pak program unggulannya Bapak sebagai? Ya, di Pengadilan Tinggi Agama ini kebetulan setiap wilayah itu kan punya karakteristik perkara berbeda-beda. Nah, saya masuk ke wilayah Gorontalo ini ternyata berkaitan dengan status hukum perkawinan masyarakat yang masih belum jelas. Artinya mereka sudah sebagai suami istri tetapi tidak memegang buku nikah. Ibarat orang punya warga negara tapi tidak punya KTP. Sehingga kalau terjadi persoalan-persoalan hukum berkaitan dengan waris, berkaitan dengan hibah dan sebagainya, ini wakaf itu mengalami persoalan hukum tersendiri. Nah, di sini masih cukup tinggi Pak Kakanwil. Oleh karena itu kami mengadakan MOU dengan Pemda setempat. Bahkan sekarang ini saya lagi menyusun draft berkaitan dengan MOU dengan Pak Gop, dengan Pak Kakanwil bertiga, berkaitan dengan pernikahan dan pencatatan sipil. Jadi status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak punya buku nikah ini jadi persoalan. Anak sudah besar 3-4 tahun tetapi akte kelahiran tidak punya. Bagaimana akte kelahiran diterbitkan oleh catatan sipil kalau buku nikah tidak diterbitkan oleh Pak Kakanwil? Jadi itu alasan Bapak sehingga punya program. Jadi ini program khusus yang saya tangani. Kebetulan Pak Gop sendiri secara lisan pernah nyampaikan kepada saya di satu acara, Pak Ketua katanya tolong program isbat jangan sampai terputus. Saya bilang terus berlanjut Pak Gop, bahkan
daerah itu dengan Pak Bupati selalu ada MOU. Ada selalu MOU. Itu program-program yang sementara saya lebih fokuskan di sini, Bu. Khususnya Gorontalo, wilayah Gorontalo. Biasa program bulannya ya. Iya, Bu. Iya, baik. Terakhir Pak dari saya ini mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bapak untuk kita di Yayan Sultan Amai Gorontalo yang sekarang ini semua orang pada tahu kita lagi bertransformasi menuju UIN Sultan Amai Gorontalo. Betul. Gimana Pak? Ya, kami dari lembaga peradilan khususnya Ibu, kebetulan sekarang ini lagi era doktorisasi. Nah, sehingga MOU ini akan sangat membantu peningkatan sumber daya manusia baik di IAIN maupun di lembaga peradilannya. Karena di kami ini rata-rata khususnya panitra pengganti ke atas tidak ada yang di bawah S1 atau S2. Minimal S1. Dan mereka dalam rangka karir harus mau tidak mau harus meningkatkan strata pendidikannya. Nah, oleh karena itu kami sangat berkepentingan ya dengan MOU ini, apalagi di peradilan ada yang namanya Posbakum tadi, dan itu ditangani oleh lembaga bantuan hukum YIN. Hampir semua peradilan agama di Gorontalo ini LBH YIN yang menangani. Jadi kerjasama ini saling membantu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, sehingga ke depan nanti saya yakin YIN ini akan meningkatkan status ke universitas. Selama ya, insyaallah. Ya, mohon doanya Pak ya. Insyaallah Bu, insyaallah Bu. Nanti kami juga siap ya membantu dari sisi tenaga, karena kami di peradilan tinggi juga banyak S3 Bu. Ada 3. Kemarin ada 1 Pak Bambang ditarik ke Litbang Mahkamah Agung. Baru bulan lalu berangkat. Jadi saya dari S3 Universitas Islam Bandung, kemudian Pak Wakil dari UII Universitas Islam Indonesia Jogja, kemudian Ibu Doktor juga tadi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi kami kalau dibutuhkan tenaga berkaitan dengan insya Allah kami bisa juga. Terima kasih Pak support untuk kita di Yayan Sultan Amai Gorontalo. Baik. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini hadir juga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kami akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kakak Nungil. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah berkesempatan host hadir terbaik di sini ya. Iya Bapak. Iya, seperti halnya Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, kami mohonkan pada Bapak untuk bisa menyampaikan biografi Kakak Nungil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Rektor, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian host. Saya dilantik jadi Kakanwil pada tanggal 10 Juli dan kita adalah melalui seleksi, dan saya juga asli di sini. Kemudian sebelumnya jabatannya adalah Kabid Bimas, saya juga pernah jadi kepala madrasah. Jadi itulah mungkin secara singkat saya, dan alhamdulillah sekarang ini dipercayakan menjadi Kakanwil Kementerian Agama Gorontalo. Ini adalah tugas berat bagi kita semua, karena kita tidak hanya sekedar memimpin lembaga, tetapi bagaimana mengayomi umat secara keseluruhan di Gorontalo ini, dan itu menjadi tugas berat kita semua di Gorontalo. Iya, luar biasa. Kalau berbeda dengan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, kalau Bapak memang asli dari sini dan sudah banyak berbuat ya tentunya untuk Amin. Gorontalo dan khususnya di Kementerian Agama. Ya, jadi seperti halnya tadi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, kira-kira aktivitas keseharian Bapak itu sebagai Kakanwil apa? Ya, saya adalah masyarakat biasa, gitu ya. Saya adalah masyarakat biasa. Saya hanya kerja di kantor saja. Setelah itu saya ke rumah, urusan keluarga. Karena sejauh ini saya tidak menambah aktivitas lainnya, karena aktivitas menjaga umat ini cukup besar gitu. Cukup besar, kadangkala malam itu sampai 2-3 acara juga. Tidak hanya melayani dunia pendidikan, tidak hanya melalui ormas-ormas, tetapi cukup banyak TPA, TPQ, majelis taklim,
dan lain sebagainya, organisasi kemasyarakatan, keumatan yang kita tangani, dan tidak hanya satu agama tetapi semuanya. Sehingga itu bagi saya sangat menyita waktu, sehingga saya belum menambah aktivitas di luar gitu, belum menambah aktivitas di luar selama ini. Iya, jadi kantor setelah itu ke rumah dengan keluarga saja Pak ya. Ya baik Pak. Sebagai seorang kepala kantor ya, Bapak kebijakan ataupun program programnya Bapak sebagai kita di Kementerian Agama memiliki tugas berat dari Bapak Menteri. Yang pertama adalah tentang moderasi beragama. Ini moderasi beragama menjadi RPJMN Presiden dan leading sektornya di Kementerian Agama. Kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang tidak moderat itu bukan agamanya. Semua agama moderat. Semua agama itu untuk umatnya. Akan tetapi yang tidak moderat itu adalah pola pikir yang sempit, dan itu yang selalu kita gemakan. Kita selalu memberikan pencerahan kepada umat-umat, tidak hanya Islam tapi agama-agama lainnya. Kemudian yang kedua, di sisi lain bahwa Kementerian Agama selalu berusaha agar menjadi satu lembaga yang menjadi penjaga moral bangsa, dan itu menjadi tugas berat kita semua. Karena Pak Menteri memiliki tujuan bahwa Kementerian Agama memang harus bisa menjadi contoh. Misalnya saja untuk vaksin, beliau minta semuanya all out, turun, penyuluh agama harus all out dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan harus orang Kementerian Agama yang duluan divaksin. Jadi gitu. Itu sampai perintahnya seperti itu. Dan kita bahkan kita sudah mendaftarkan 50 orang untuk siap divaksin. Tinggal menunggu waktu saja. Jadi gitu. Jadi kita diharapkan selalu menjadi corong pemerintah, diharapkan selalu menjadi contoh kepada umat agar umat ini paham dan yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa tersampaikan dengan baik ke umat. Ketika kita menyebut umat ini juga masyarakat kan, karena tidak ada satu masyarakat pun yang tidak merupakan umat dari agama apapun. Jadi itu yang berusaha kita sampaikan ke masyarakat gitu. Luar biasa Pak. Itu tugas berat kita sekarang ini. Iya, sangat luar biasa ya program unggulannya Bapak Kakanul yang masih muda ya Pak. Tahun berapa Pak kelahirannya? Iya, saya kelahiran 71. Sudah tua lah, udah rambut udah putih lah. Rambutnya putih tapi masih muda dan energik sekali Pak Kakanul kita ya. Iya Pak. Terakhir dari bisa-bisanya nanya umur. Iya Pak. Pesan-pesan Bapak untuk Yayan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, kan Bapak alumni juga ya Pak ya? Saya alumni khusus untuk S3. Ya, untuk S3 saya kerjasama dengan Yayan. Kami adalah alumni kerjasama gitu. Saya memang S1 saya dari UNG. Saya ini S1 Fisika Pak. Jadi S1 saya Fisika, kemudian S2 saya di UPI Bandung Fisika juga. Kemudian S3 saya beralih ke Dirasa Islamiyah karena sejak jadi pegawai saya di Kementerian Agama. Basic itu yang harus saya jaga. Jadi saya sangat mendukung program IAIN agar beralih status menjadi UIN. Karena ini menjadi modal besar masyarakat Gorontalo, sehingga kami juga berharap seluruh masyarakat Gorontalo mendukung beralih status ini. Dan kita Kementerian Agama selalu berupaya untuk bagaimana agar kita sama-sama bersinergi mendukung peralihan UIN ini. Kita juga mendukung program-program IAIN agar semuanya bisa bersinergi. Kita satu rumah dengan pengadilan agama juga, kita masih satu rumah, hanya kamarnya yang beda, kamarnya saja yang beda, tetapi satu kita ini semua mengurus umat lah kita semua ini. Sehingga itu saya berharap IAIN ini segera berubah jadi UIN gitu ya. Apakah UIN tetap masih UIN Sultan Amai atau UIN Gorontalo, apapun namanya saya rasa tidak usah diperdebatkan. Yang penting mari kita sama-sama bersinergi bersama menjadikan UIN UIN ini bisa terwujud, karena ini akan menjadi aset daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk daerah Gorontalo. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sahabat Humasa Channel, demikianlah tadi
podcast kita, podcast Humasa dalam Bincang Kehumasan bersama dengan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo pada kesempatan ini yang alhamdulillah bisa berkunjung ke studio Humas dan telah memberikan tadi support untuk YIN Sultan Amai Gorontalo untuk bisa segera berubah menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo. Mohon doa dan dukungannya ya Bapak-Bapak. Siap. Ya, insyaallah. Terima kasih atas nama Sivitas Akademika YIN Sultan Amai Gorontalo, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Bapak di studio kehumasan ini, dan insya Allah kerjasama kita insya Allah akan terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Saya Irma undur diri dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.